Halo semua, welcome to Sharing Knowledge Channel. Oke, balik lagi kita di tips bagi kreator dari bantuan YouTube ya. Kita harusnya membahas yang bagian finalnya sebelum kita pelajari satu-satu lebih dalam poin-poin demi poinnya ya. Jadi yang terakhir ini tips yang disarankan YouTube adalah gimana cara kita kembangkan strategi konten kita, membangun basis penggemar dan untuk membuat konten inklusif ya. Inklusif nih kayak itu ya, penonton tuh menerima channel kita atau video kita dengan terbuka gitu ya. Jadi lebih enak untuk mendapatkan penggemar nantinya gitu ya. Oke, kita lanjut untuk tips untuk membangun basis penggemar ya. Balik lagi, YouTube mengakui kalau misalnya untuk membangun penggemar ini adalah hal yang sangat susah. Jadi balik lagi ke dasar di awal. Jadi yang dilakukan beberapa orang itu adalah menyarankan untuk menggunakan jadwal upload yang konsisten, menyertakan live streaming, sama mengembangkan rencana strategi konten Anda ke depannya gitu. 3 poin ini yang disarankan oleh beberapa kreator udah profesional atau udah terkenal gitu ya. Di sini kita harus bersikap sesuai dengan diri kita sendiri lah ya. Jangan kita tiru gaya orang atau apa gitu. Coba untuk memakai gaya sendiri aja gitu ya. Terus penonton akan lebih betah jika kreator terlihat nyaman dan tidak dibuat-buat gitu ya. Jadi lebih natural, itu lebih disukai oleh penonton karena yang dibuat-buat itu tidak bisa membahagiakan atau disukai oleh penonton gitu ya. Pikirkan hal yang membuat Anda bersemangat dan bagikan dengan penonton gitu. Penonton Anda dapat mengetahui jika Anda tertarik dengan topik tertentu dan ikut merasakan semangat Anda gitu. Apalagi sampai kena ke hati para penonton semua ya gitu ya. Kenakan pakaian yang nyaman dan lakukan pengambilan gambar di lokasi dan posisi yang nyaman. Latihan dan berlatih sambil direkam atau minta masukan awal dari keluarga dan teman. Latihan ya, jadi latihan itu penting sebenarnya. Kadang ada beberapa yang butuh modal sampai mengeluarkan modal besar gara-gara latihan terus, tapi efeknya mereka juga akan mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu ya. Terus yang kedua adalah tetap konsisten. Pertahankan jadwal upload reguler, itu yang paling susah kadang kita lakukan oleh YouTuber, terutama YouTubers pemula yang kadang melihat hasil tontonannya cuma dikit gitu, jadi putus asa. Ini yang disarankan oleh beberapa para profesional, terutama di bantuan YouTube. Mereka maksimalkan untuk pertahankan jadwal upload reguler gitu. Cari waktu-waktu, kan bisa kita lihat di analisa YouTube, mana waktu yang penonton mungkin siap untuk menonton video kita gitu ya. Terus kemudian dapat memberitahu oke. Terus kalau bisa bangun ciri khas sendiri ya, ciri khas sendiri. Di sini kita seperti bangun merek ya, atau tradisi ciri khas kita ya. Di sini ada adegan penutup, ada pembuka, penutup yang kita khas kita. Terus kalau bisa juga minta masukan dari penonton. Ini juga poin penting, nanti kalau misalnya penonton bisa diajak interaksi ya. Terus usahakan terus kasih infonya ke penonton untuk ngarahin subscribe channel kita ya. Jadi setiap video baru kita nanti akan dibunyikan loncengnya oleh YouTube ya. Terus ini kalau poinnya dari yang ini adalah, kalau di sini sih dia disarankan kita buat semacam istilahnya presentasi singkat ya untuk channel kita. Terus pernyataan singkat yang membagikan alasan Anda membuat channel, sasaran, jenis konten yang akan dibuat, dan apa yang akan penonton dapatkan. Buat video singkat tapi pikirkan tentang kualitas unik channel Anda dan alasan penonton harus subscribe ya. Ini saran dari YouTube-nya. Pertama, kita harus pikirkan ini. Terus memahami penonton kunci merencanakan strategi konten Anda. Yang seperti yang kita bilang tadi, kita baca analitik YouTube-nya, gimana penontonnya, di mana posisinya, terus kapan waktunya nonton, gendernya gimana, nanti bisa dipahami di YouTube Analytics ya. Oke, lanjut ke tips membuat konten inklusif ya. Di video-video sebelumnya mungkin kita udah kasih tahu kalau usahakan buat konten yang mungkin akan dilihat mungkin setiap hari, setiap saat oleh orang gitu ya.
Jangan yang ada momen-momen waktu tertentunya gitu. Jadi coba dicari konten apa yang rasanya mencakup itu untuk di-upload ke channel kita gitu. Ini bahas dan luruskan stereotip yang terkait dengan konten sensitif agar penonton beragam mudah berinteraksi dengan konten Anda. Periksa keberagaman sumber konten Anda, periksa perspektif yang beragam terpikirkan menggunakan YouTube gitu. Terus di layar Anda juga bisa kita tautkan apa yang dilihat pengguna saat mengunjungi channel Anda. Ini juga bisa kita cek di layar. Jika Anda membuat konten pembelajaran, pertimbangan untuk kolaborasi dengan blogger kesehatan kecantikan juga katanya. Terus kolaborasi dapat membantu Anda memahami perspektif mereka dan mendidik penonton gitu. Pertimbangan untuk menampilkan kreator pendatang baru, bukan hanya kreator yang sudah berada di posisi atas bidangnya. Penanda identitas tumpang tindih dan persilangan. Coba rangkul orang yang mempresentasikan berbagai pengulangan dari persilangan ini. Misalnya, jika Anda bekerja sama dengan perempuan, sedangkan perwakilan komunitas itu, terus perempuan kulit atau perempuan yang kebutuhan aksesibilitas gitu. Terus, cara mendukung kreator lain, mungkin kita bisa mereferensikan kreator atau konten lain ke channel kita. Pertimbangkan untuk memasukkan konten mereka dengan latar belakang yang beragam gitu. Terus pertimbangan untuk menawarkan bimbingan juga dari para kreator baru. Pertimbangan untuk berkolaborasi dengan kreator yang merupakan bagian dari bidang yang kita buat gitu. Terus di belakang kamera siapa aja anggota tim saya. Ini juga poin penting yang harus kadang kita sebutin atau kita ungkapkan. Jika Anda bekerja dengan tim, pikirkan bagaimana Anda bekerja dengan suara yang lebih beragam. Hal ini menghasilkan pengalaman yang lebih memperkaya bagi semua orang di tim dan konten yang lebih menarik. Saat Anda merencanakan konten, lihat konten tersebut dari sudut pandang orang yang mungkin memiliki pola pikir yang berbeda dengan Anda. Apakah ada celah yang harus disampaikan atau diperhatikan? Oke, ini lebih kurang sih tips yang diberikan untuk konten yang lebih disukai ya oleh penontonnya. Oke, demikian dulu videonya. Terima kasih.